Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kita tetap masih WFH ya, kuliah daring. Oke, untuk ke pertemuan kali ini, untuk yang mata kuliah perilaku konsumen, kita akan membahas untuk yang segmentasi pasar. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail nanti mengenai definisi apa itu segmentasi pasar, kemudian juga tujuan daripada segmentasi pasar itu apa, manfaatnya, kemudian juga keuntungan-keuntungannya, serta juga syarat-syarat untuk apa market segmentation seperti apa, jenis-jenis segmentasi pasarnya itu seperti apa juga. Di antaranya adalah kita akan bicara mengenai pendekatan psikografis, kemudian apa itu psikografis, kemudian juga kemudian bagian-bagiannya itu apa saja, misalnya seperti gaya hidup, atau akan dijelaskan lebih detail nantinya. Kemudian juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam segmentasi, syarat-syaratnya, dan juga prosedur untuk segmentasi itu seperti apa. Oke, oke, nggak usah berlama-lama, saya langsung aja masuk kepada uh, ininya. Oke, nanti jangan lupa teman-teman ya untuk absen itu di kolom komentar, itu di kolom komentar yang dengan menuliskan nama lengkap, name, dan juga kode kelas ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Kita bahas dulu untuk yang apa itu segmentasi pasar atau market segmentation. Jadi ada beberapa definisi yang dijelaskan di sini ya. Segmentasi pasar atau market segmentation itu merupakan suatu pembagian kelompok pembeli atau konsumen dalam pasar tertentu yang memiliki karakteristik kebutuhan dan juga perilaku yang sifatnya heterogen, yang berbeda-beda gitu kan, supaya menjadi pasar yang sifatnya homogen gitu loh. Jadi pasar yang heterogen ini, yang pasar yang beragam gitu kan ya, kebutuhannya beragam, karakteristiknya beragam gitu kan ya. Kemudian juga dilihat juga dari perilaku, kemudian faktor psikologisnya, itu semuanya berbeda. Nah, ini kita mencoba untuk menjadikan pasar ini lebih homogen gitu loh. Oke, lalu yang kedua, segmentasi pasar itu menjadi sebuah strategi bagi perusahaan untuk mengenal minat serta juga kebutuhan konsumen dalam pasar tertentu sehingga mampu menciptakan suatu produk baru atau produk diversification yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat konsumen tersebut gitu loh. Oke, kalau kita lihat dari menurut Gary Armstrong dan juga Philip Kotler, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sebuah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda. Tujuan dari pengelompokan pasar ini supaya apa? Supaya pasar yang heterogen ini dapat dikelompokkan menjadi dapat dikategorikan menjadi kelompok yang homogen, kelompok yang sama gitu loh. Nah, kemudian menurut Hani Handoko dan juga Basu Swasta, segmentasi pasar sebagai sebuah suatu aktivitas yang membagi pasar atau market yang mempunyai sifat yang heterogen ke dalam sebuah pasar atau market yang sifatnya homogen gitu loh. Nah, kalau menurut Schiffman dan Kanu, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang khas, yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama, dan kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. Gitu. Jadi, kalau menurut Sifan ini, jadi segmentasi itu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki ciri khas ataupun juga kebutuhan atau sifat yang sama. Nah, kemudian memilih satu atau lebih dari segmen tersebut yang akan dijadikan sebagai sasaran marketing mix-nya gitu loh. Tidak jelas kan, pernah kan kita bahas marketing mix apa ya, jadi product, price, kemudian apalagi place, kemudian promotion gitu kan yang 4P. Nah, kalau menurut Renal Kasali, Profesor Renal Kasali, segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Jadi dari pasar yang berbeda-beda tadi,
Jadi kita kelompokkan, kita grup, kita bikin kelompok-kelompok, kita kotak-kotakan gitu kan ya, ke dalam pasar ya, ke dalam potential customer yang mempunyai kebutuhan yang sama atau kesamaan karakter dan juga memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya gitu lah. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, oke. Beberapa bahan-bahan mengenai segmentasi pasar ini saya ambil dari bukunya Renal Kasali, mungkin terlihat di sini ya. Jadi judulnya membidik pasar Indonesia. Di sini Profesor Renal Kasali itu dia membahas mengenai segmentasi. Ini karena di sini membahas mengenai segmentasi, kemudian juga membahas itu mengenai targeting, dan juga membahas mengenai positioning pasar gitu loh. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya banyak mengambil bahan-bahan yang ditulis oleh Profesor Renal Kasali. Ini buku ini saya beli itu di tahun 2001 ya, jadi itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Mungkin seumur kalian, ini Mas, kalau kalian bisa melihat ya, di sini tuh ada tanda tangan saya, gitu kan, tanda tangan sini tahun 2001 gitu loh. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kalau tadi bicara mengenai definisi dari Profesor Kasali, kemudian juga menurut Farrell dan Pride, market segmentation itu merupakan sebuah sistem membagi pasar ke dalam segmen pelanggan yang potensial. Jadi pelanggannya itu harus potensial, harus memiliki potensi dengan karakteristik yang sama, yang memperlihatkan adanya kesamaan pada tingkah laku pembeli atau konsumen. Nah, kemudian segmentasi pasar adalah proses membagi pasar pelanggan potensial menjadi kelompok dan segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi anggota kelompok ini memiliki karakteristik yang sama dan biasanya memiliki satu atau lebih dari aspek yang sama di antara mereka. Jadi ada beberapa kesamaan dia dalam pasar ini gitu loh. Oke. Dan sekarang kita lihat apa sih sebenarnya tujuan dari segmentasi pasar gitu loh. Kenapa sih pasar tuh harus dibagi-bagi gitu kan ya? Apa sih manfaatnya, apa sih keuntungannya? Oke, kita lihat satu persatu lebih lanjut ya. Jadi kita lihat dulu untuk tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan konsumen. Lalu yang kedua untuk membuat strategi pemasaran itu supaya lebih terarah, lebih fokus gitu loh. Ya kan? Karena kita sudah tahu ini kita mau menuju pasar yang mana, dengan pasar dengan karakteristik dan juga dengan cara membelanjakan uang yang seperti apa kita sudah tahu, jadi kita bisa fokus, bisa membuat strategi pemasaran yang lebih terarah gitu loh. Kemudian juga bisa merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dan pastinya juga karena karena kan pasar ini dari kan sebenarnya pasar potensial, pasti ya pemainnya bukan nggak hanya sekedar satu atau dua company, mungkin ada banyak gitu kan. Nah, makanya kita perlu mengenal siapa saja sih kompetitor kita gitu loh. Oke, yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik. Jadi konsumen itu akan memperhatikan, pastinya konsumen akan memperhatikan harga, akan memperhatikan juga kualitas pelayanan, dan juga ketepatan waktu saat memenuhi kebutuhan. Bayangkan kalau misalkan kalian itu datang ke sebuah restoran gitu ya, pasti yang kalian lihat apa kan, buku menu. Apa yang ada di buku menu itu adalah daftar menu-menu yang ditawarkan, daftar makanan ditawarkan, ya mungkin makanan dan minuman, pasti kalian juga akan melihat harganya kan, ya kan, ada harganya, ya kemudian kalian akan ya ada harga, ada nama produknya, harga plus dengan gambar makanan supaya kalian supaya lebih tertarik. Oh, kalau misalnya kayak nasi goreng kambing itu seperti apa sih penampilannya gitu kan. Kalau misalkan soto mie itu seperti apa sih penampilannya. Kalau misalkan kalian mau pesan mau pesan bubur ayam itu seperti apa sih penampilannya, ya kan, misalnya bubur ayam spesial dengan bubur ayam biasa apa bedanya itu kan kalian bisa lihat. Oh, kalau misalnya bubur ayam spesial mungkin dia ditambahin dengan telur. Nah, kalau bubur ayam biasa itu tanpa telur gitu kan, itu seperti itu. Nah, itu kan kalian juga akan melihat pada gambarnya gitu kan. Dan juga pastinya kalian akan melihat pada ketepatan waktu. Kalau misalkan saya pesan makanan nasi goreng, ya kan,
itu berapa lama sih saya harus menunggu gitu. Apalagi misalkan kalian pesan nasi gorengnya pas lagi jam makan siang gitu kan. Ya jangan sampai nanti waktu kalian habis hanya untuk menunggu makanannya datang, sedangkan ternyata misalnya apa menunggunya hampir 30 menit, setengah jam lebih, bahkan sampai 40 menit, sedangkan kan punya waktu cuma 20 menit untuk makan gitu kan, sisanya ya kan tuh terbatas banget kan, ya kan nggak mungkin dia kalau makan terburu-buru gitu kan, ya kan pasti nanti ada pasti di restoran kan biasanya mereka tuh memberitahu promise time-nya berapa lama sih ditunggu ya, misalnya 15 menit ditunggu ya, misalnya 10 menit gitu kan. Kalau misalnya kalian lihat ternyata restorannya kosong gitu kan, ya restorannya itu nggak banyak konsumen, tetapi kok kenapa harus menunggu lama, itu kan akan menjadi apa menjadi pertanyaan gitu loh. Nah, jadi pelayanan yang jaga baik menjadi hal yang krusial. Jadi pelayanan yang baik gitu kan. Jadi pelayanan yang baik, jadi baik untuk apa ketepatan waktunya, kemudian juga ketepatan jenis produk yang diantar. Jadi jangan sampai nanti kalian pesan nasi goreng yang keluar mie rebus, ya salah gitu kan. Kalian masalah teh manis panas, katakan yang diantarin itu kok ya jeruk panas gitu loh, ya kan. Nah, market segmentasi dari sebuah perusahaan itu bisa lebih mudah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan segmentasinya gitu loh. Ya kalau misalkan restoran kalian itu memang yang apa sifatnya dine in, makan di tempat, dan sifat apa a la carte, jadi ya menu makanan itu juga akan dibuat apa namanya sesuai dengan pesanan dari konsumen, sesuai dengan apa pesannya dari konsumen yang datang. Misalnya apa, misalnya nasi goreng kambing ya, ya berarti ya pada saat itu setelah selesai kalian memesan, si pelayanannya misalnya menginput order kalian itu di komputer, setelah itu langsung nasi gorengnya dibuat gitu kan ya kan. Jadi nggak beda dengan soalnya kalau soalnya seperti apa seperti fast food restoran misalnya, ya kalian mau pesannya apa ya kalian tinggal bilang cek 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 ya udah cepat gitu kan, itu berbeda gitu loh. Kalaupun misalnya pun nunggu juga mungkin nunggunya tidak terlalu lama gitu kan ya. Nah, jadi perusahaan itu bisa bisa melakukan segmentasi. Kalau saya kira-kira ini target yang saya sasar nih kemana gitu, sesuai dengan ya kan apakah misalnya kepada mungkin mereka yang konsumennya itu yang apa, konsumennya yang masih bisa santai, duduk santai, atau mungkin konsumennya yang apa, yang lebih kepada yang terburu-buru gitu kan ya. Itu berarti perusahaan bisa melakukan bisa fokus pada pelayanan yang diberikan ini gitu loh. Oke, next. Yang kedua, membuat strategi pemasaran itu supaya lebih terarah, karena dengan adanya market segmentation membuat strategi pemasaran itu strategi pemasarannya itu lebih homogen, bisa lebih terarah, lebih fokus, terutama dalam menyusun harga, penyusunan apa? Ya misalnya ya sifatnya yang 4P tadi ya, marketing mix, yang mulai dari produknya, pada price, kemudian place, dan juga promotion. Jadi ya harganya misalkan kalau kalian menyasar kepada misalnya kalangan menengah atas, ya kan berarti bisa dibilang mungkin harga kalau kalian berikan harga yang cukup tinggi masih bisa diterima gitu kan, masih still acceptable selama kualitasnya diperhatikan misalnya itu. Oke, produknya sesuai dengan kebutuhan apa misalnya kebutuhan misalnya konsumen kelas atas, misalnya apa produk misalnya yang karena misalnya sifat dari konsumen kelas atas misalnya apa ya, mereka sudah aware dengan kesehatan gitu kan ya. Berarti kalian bisa memberikan produk yang sifatnya membantu menjaga kesehatan gitu kan ya. Oke, kalau misalnya distribusi juga pasti kita akan bisa fokus distribusi misalnya mana di daerah, misalnya di daerah perumahan gitu kan. Kemudian juga bahasa yang bisa kalian di bahasa promosi ini juga akan sesuai dengan target pasarnya gitu loh. Misalnya siapa target pasarnya itu, misal tadi yang kalangan menengah ke atas, ya pasti bicaranya ya bicara sesuai dengan target market mereka yang which is mereka misalnya rata-rata dalam misalnya orang-orang terdidik gitu kan, orang-orang yang aware dengan dengan informasi yang sifatnya up to date gitu kan ya. Dan mereka pasti akan menelaah informasi yang masuk sebelum misalnya mereka mengambil keputusan. Nah, itu hal seperti itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Oke, kemudian segmentasi pasar dapat mengelompokkan pasar supaya lebih terarah gitu ya.
Udah jelas kan, misalkan kalau tadi fokusnya kepada tadi apa masyarakat apa konsumen kelas menengah ke atas, ya pastinya ya pasarnya berarti yang dituju ya pasar kelas menengah ke atas gitu. Ya maksudnya tempat apa namanya channel channel distribusinya kemana ya pasti sudah jelas gitu kan ya, larinya ke sana. Ya kan, kemudian juga bahasa promosinya, marketing tools seperti apa sudah jelas gitu kan. Gitu. Kalaupun misalnya mau memberikan diskon atau promosi ya akan disesuaikan dengan karakter pasar yang dituju ini gitu kan ya. Lalu yang ketiga, mengarahkan dana serta usahanya ke pasar yang di sini ke pasar sudah ditentukan ini. Jadi sudah jelas gitu. Jadi kalian fokusnya kepada pasar yang ini, pasar menengah ke atas. Kalaupun juga misalnya tiba-tiba ada konsumen dari kelas yang di bawahnya itu bisa dianggap sebagai bonus gitu loh. Jadi tapi tetap fokusnya kepada pasar yang di atas ini supaya apa? Ya karena ya fokusnya ke sana. Jadi alokasi dananya, alokasi sumber daya finansialnya, alokasi sumber daya manusianya sudah bisa lebih fokus ke arah sana gitu loh. Oke. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan juga mengevaluasi target gitu ya. Jadi perusahaan ini dapat melakukan evaluasi kegiatan pemasaran sebelumnya, jadi melalui segmentasi pasar. Jadi ya kita bisa mengevaluasi pasar dulu nih sebelum kita melakukan kegiatan sebelum kita melakukan marketing campaign. Karena kita sudah tahu nih segmen pasar yang mau dituju yang mana gitu loh. Lalu yang kedua, dapat membantu perusahaan agar mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar yang menjadi acuan saat membuat perencanaan bisnis ke depan. Misalnya membuat bisnis plan untuk tahun 2022, ya kita sudah tahu nih pasar yang dituju itu ke arah mana, yang tadi middle and high income consumers. Jadi kita sudah tahu nih kita targetnya ke sana. Kita bisa melihat karakteristiknya seperti apa, perilakunya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Lalu kita bisa menyesuaikan, kita bisa membuat bisnis plan yang sesuai dengan karakteristik pasaran dituju ini gitu loh. Gitu. Oke guys, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, bisa kalian sampaikan di grup atau di grup WhatsApp atau japri ke saya gitu. Oke. Lalu kita juga dapat mengenal kompetitor. Ya tadi seperti saya bilang kan kalau misalnya pasar ini yang ternyata pasar menjanjikan gitu ya, pasar yang memiliki daya beli yang kuat, ya pasti yang bermain itu nggak hanya sekedar 1-2 company, tapi juga ada beberapa perusahaan, ada beberapa kompetitor gitu loh. Nah dengan adanya segmen ini, kita ya kita selain dari bisa memahami pembeli yang ada seperti apa, karakteristik mereka seperti apa, perusahaan juga dapat mengenal kompetitor siapa saja yang bermain di sini gitu loh. Kita juga bisa mengetahui aktivitas yang mereka lakukan itu apa-apa saja di sini gitu loh. Dan juga perusahaan dapat mempelajari strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor agar ya kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya berbeda, yang sifatnya unik, tetapi sesuai dengan karakteristik pasar dan sesuai juga dengan kebutuhan mereka gitu loh. Gitu. Oke. So, kita lihat apa sih sebenarnya manfaat daripada segmentasi pasar ini. Ya pastinya akan memberikan manfaat, jadi ide pemasarannya itu lebih terarah, tadi bisa lebih fokus gitu kan ya. Bisa membantu perusahaan dalam mengatur produknya, jadi produk ini disesuaikan dengan target pasar. Jadi satu produk itu tidak bisa melayani semua lapisan atau semua customer, tapi satu produk ini ditujukan untuk market tertentu gitu loh. Dan juga dapat membantu perusahaan mendapatkan pasar, memudahkan perusahaan dalam mengatur budget, ya kan? Jadi kan karena kita tahu nih targetnya mau kemana, target pasarnya siapa, kita bisa tahu juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita bisa tahu dengan lebih jelas
bagaimana kita bisa berpromosi dan juga promotion channel seperti apa sehingga kita bisa mengatur budget kita dengan lebih baik gitu kan. Oke, kemudian juga kita bisa meningkatkan daya tarik konsumen. Daya tarik konsumen. Jadi ya karena kita sudah bisa menentukan pasar kemana, karakteristiknya bagaimana, kemudian juga promosi seperti apa, ya pasti ya diharapkan kita bisa meningkatkan daya tarik konsumen gitu loh untuk bisa purchase produk kita gitu loh. Lalu kita juga berharap bahwa manfaat yang berlalu itu adalah kita bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan, posisi bagi perusahaan di mata konsumen gitu kan. Oke, ide perusahaan, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah ya pastinya dengan adanya segmentasi ini perusahaan dapat memiliki atau menerapkan ide pemasaran agar lebih terarah supaya bisa mencapai tujuan tujuan perusahaan atau company goals gitu kan ya. Kemudian juga dapat membantu perusahaan dalam mengatur produk. Ya kan karena kita sudah tahu market kita kemana, kita sudah tahu karakteristik pasar seperti apa, sifat mereka seperti apa, perilaku mereka seperti apa, dan kita juga bisa mengatur produk supaya ya sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu kan. Membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi, pasar yang bisa bermanfaat bagi perusahaan agar mendapatkan peluang pasar yang baru dengan cara mengetahui serta membandingkan peluang. Karena kita sudah dapatkan peluangnya, ya kita bisa mendapat kita ya bisa dengan ada segmentasi ini kita bisa mendapatkan peluang pasar yang baru gitu loh. Ya kan ternyata misalkan ya kalau misalnya kita lihat di suatu pasar ini masalah pasar yang pasar kelas menengah atas pasti itu kan menjanjikan. Karena apa? Karena kan misalnya daya belinya yang cukup besar gitu kan ya, daya beli yang cukup besar, kemudian juga jumlahnya cukup banyak gitu ya, dan itu pasti kan akan menjadi dapat daya tarik bagi perusahaan. Pasti kita bisa mendapatkan peluang di sana gitu loh. Seperti itu. Memudahkan perusahaan dalam mengatur budget. Jadi perusahaan ya dengan adanya dana segmentasi ini perusahaan akan lebih mudah untuk mengatur budget mereka ya secara lebih efisien dan efektif gitu loh. Jadi perusahaan dapat dengan mudah menyusun serta menggunakan budget jadi supaya lebih teratur gitu loh. Kita udah tahu targetnya mau kemana, ya kan? Ya kita udah tahu targetnya kemana, ya pasti kita bisa melakukan alokasi budget marketing yang sesuai dengan target pasarnya ini. Kan kita udah tahu nih targetnya mau kemana, siapa mereka, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka, channel komunikasi seperti apa, gitu kan, promosi yang cocok bagi mereka, buat mereka seperti apa ya, jadi pasti akan jadi lebih mudah untuk bisa menentukan budget marketingnya gitu loh. Oke, kemudian selanjutnya kita dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Dengan ada segmentasi pasar ini, jadi perusahaan dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan daya tarik konsumen pembeli ketika kita melakukan kegiatan marketing. Karena kita udah tahu nih Pak, targetnya siapa, gitu kan ya. Seperti dibilang targetnya siapa, tujuan target market itu siapa, kemudian kegiatan marketing yang bisa kita lakukan, campaign yang kita lakukan bisa disesuaikan dengan perilaku mereka sesuai dengan gaya hidup mereka. Jadi ya diharapkan yang kita bisa meningkatkan daya tarik konsumen untuk paling tidak melakukan purchase gitu loh, melakukan untuk trial awal, dan diharapkan juga dapat melakukan repeat purchase gitu kan ya. Posisi yang menguntungkan jadi membantu perusahaan di pasar agar bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam hal apa? Dalam hal market share gitu kan ya. Ya kan misalnya di awal-awalnya mungkin market share-nya masih kecil gitu, tapi karena perusahaan itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, dapat membuat dapat meng-create demand, ya kan, dapat meng-create demand di pasar yang dituju gitu kan ya. Kita dapat mengetahui perilaku mereka, kita bisa memahami mereka, kita bisa mengetahui bagaimana gaya hidup mereka. Dia diharapkan ya pasar kita akan semakin berkembang dan akan memberikan posisi yang menguntungkan
bagi perusahaan gitu kan. Oke, sekarang saya sebelum masuk ke sini saya mau coba jelaskan sedikit mengenai apa ada beberapa bahan-bahan tambahan dari saya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Here we go. Sorry sebentar. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini ya. Nah, perbedaan antara mass marketing dan juga segmentation marketing, gitu. Pemasaran massal. Jadi ini pemasaran massal itu produknya itu berasal dari produksi massal gitu loh. Nah, kalau pemasaran segmentasi, maaf, itu berasal dari persaingan yang gencar. Lalu yang kedua, objektif dari mass marketing atau pemasaran massal ini, objektif itu adalah untuk mendapatkan laba yang maksimum dari kegiatan produksi yang efisien. Jadi produknya karena ya produknya ya satu untuk semua pasar, ya pastinya ya kan ya pasti perusahaan bisa menekan cost, menekan biaya produksi, tetapi juga bisa mendapatkan laba yang besar dari penjualan produk ini kepada konsumen gitu loh. Oke, lalu kalau untuk segmented marketing ini, objektif itu adalah untuk memenangkan persaingan dengan memperoleh keuntungan yang normal. Jadi kita bisa win the competition. Jadi dengan cara apa? Dengan cara memperoleh keuntungan yang normal melalui kegiatan-kegiatan yang memuaskan kelompok konsumen yang berbeda. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk mass marketing itu konsumen diperlakukan sama di seluruh wilayah geografi yang dengan produk dan konsumsi yang dengan produk dan promosi yang sama gitu kan ya. Jadi ya semuanya, jadi semua konsumen itu semua konsumen itu dianggap sama semuanya gitu loh, seragam, ya kan? Sehingga apa? Sehingga ya produknya seragam, produknya sama, promosinya juga sama, gitu kan? Oke, nah kita lihat sekarang bedanya apa untuk yang segmented marketing. Jadi konsumen itu memiliki karakter yang berbeda, diperlakukan berbeda dengan produk dan promosi yang berbeda, gitu kan? Ya kan, jadi misalkan misalnya sabun, misalnya kalau kita mencoba mensegmentasi pasar, jadi pasar yang aware dengan kesehatan, kemudian pasar yang aware dengan penampilannya, terutama misalnya untuk wanita gitu ya. Nah, kalau misalkan saya sebagai produsen sabun, berarti kalau saya mau nembak yang mana nih? Kalau saya mau nembak kepada konsumen yang aware untuk kesehatan, berarti saya mencoba membuat misalnya produk sabun yang ditujukan untuk misalnya untuk menangkal virus, untuk menangkal bakteri, menangkal jamur gitu kan yang nah itu sabunnya seperti itu. Jadi misalnya sabun keluarga, sabun kesehatan keluarga gitu. Jadi itu segmentasi saya kasih jadi kepada konsumen yang aware dengan kesehatan. Nah, bagaimana kalau misalkan apakah saya bisa melayani pasar yang aware hanya yang aware dengan penampilan terutama kecantikan bagi wanita ya. Jadi nanti pasti ada bahkan nanti mungkin perusahaan yang berbeda gitu loh. Perusahaan yang berbeda untuk melayani pasar yang aware dengan aware dengan masalah kecantikan, penampilan. Makanya misalnya kalau kalian lihat sabun Lux itu kan ditargetkan kepada misalnya pada wanita yang aware dengan kecantikan karena kan tagline itu untuk kita positioning adalah sabun kecantikan yang pasti itu Lux. Tapi kalau salah Lifebuoy itu untuk sabun mandi untuk kesehatan keluarga. Nah, itu kan jadi seperti itu yang berbeda gitu loh. Jadi produknya berbeda, promosinya berbeda, ya kan? Dan juga karena karakter dari konsumennya berbeda gitu loh. Oke, kemudian kalau untuk pemasaran massal itu sifatnya adalah statik ya dari waktu ke waktu sama aja seperti itu gitu loh. Ya sama ya seperti ya pokoknya ya mau ke semua konsumen
ya kan? Ya produknya sama gitu loh, dari waktu ke waktu, mau dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu aja gitu. Nah, kemudian kalau di segmented marketing ini, segmentasi ini bersifat dinamis, jadi segmen-segmen baru itu terus bermunculan, dan juga produk-produk baru itu dibutuhkan untuk menjangkau segmen-segmen yang baru ini gitu loh. Gitu. Lalu yang kelima, strategi perusahaan itu sifatnya lebih kepada defensif. Jadi bertahan dari waktu ke waktu dengan cara membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbaikan cara kerja produksi. Jadi yang diperbaiki itu adalah ya cara kerja produksi supaya semakin efisien gitu loh. Semakin lebih rendah lagi production cost-nya gitu loh. Ya kan? Kemudian juga jadi nanti jadi perusahaan bisa mengalokasi untuk anggaran iklan yang lebih besar, ya kan? Nah, beda dengan segmented marketing, di mana strategi perusahaan adalah sifatnya adaptif, jadi bisa beradaptasi, responsif terhadap perubahan-perubahan pasar. Jadi kalau pasar berubah ya kita harus bisa responsif, harus bisa mengikutinya, gitu kan? Di antara misalnya dasar itu adalah riset konsumen dan juga mengimbangi kegiatan pesaing. Jadi kita perlu melihat nih bagaimana perubahan perilaku konsumen dengan cara apa? Dengan cara riset, consumer research gitu kan, baik sifatnya kualitatif ataupun juga misalnya sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu seperti yang kita sebar kuesioner, kita melakukan kita melakukan wawancara atau interview gitu kan dengan panduan kuesioner, dengan misalnya disebar kepada misalnya berapa ribu responden yang ada di Pulau Jawa gitu kan ya. Kemudian kalau untuk yang kualitatif sifatnya misalnya kita bisa lakukan observasi gitu loh. Observasi dari bagaimana konsumen misalnya dia berbelanja, bagaimana konsumen ini bisa memilih produk, misalnya bagaimana dia memilih produk di rak atau di shelf dari sebuah dari sebuah minimarket atau supermarket gitu kan ya. Nah, kita bisa melihat di situ. Jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana misalnya dengan adanya pandemi seperti ini, pasti kan ada banyak disruption. Apakah konsumen lebih prefer untuk berbelanja online atau masih tetap mau untuk datang misalnya ke outlet atau misalnya ke toko untuk berbelanja gitu kan ya. Itu yang perlu diketahui gitu loh. Dan kita juga perlu mengimbangi kegiatan pesaing gitu. Ya seperti kita tahu misalkan ya kayak dua raksasa mie instan. Jadi baik itu misalnya Indofood dengan mie sedap gitu kan. Bagaimana ya mereka tuh saling bersaing di pasar gitu kan. Ya baik dari segi harga maupun juga dari segi promosi. Oke. Kita sedikit bicara mengenai apa sih keuntungan dari segmentasi pasar gitu loh. Oke, ini saya pindah dulu. Oke, yang pertama mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, ya kan? Kita harus bisa mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Jadi hanya dengan mengambil segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, produk dapat didesain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Lalu yang kedua, melakukan analisa pasar. Jadi segmentasi pasar itu dapat membantu para eksekutif untuk mengetahui siapa saja yang menggerogoti atau yang mencuri market share-nya. Gitu kan. Pesaing perusahaan itu bukan hanya semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama. Pesaing juga itu adalah mereka yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ya di awal-awalnya Jakarta Bandung itu kan biasanya kan dilayani oleh kereta api ya, yang mau tuh kereta api atau mungkin kendaraan pribadi kan juga atau mungkin bis kan ada tuh kan bis Jakarta Bandung atau kereta api Jakarta Bandung yang dulu masih ingat kalau kalian masih itu yang namanya Parahyangan. Tapi sejak dibukanya jalan tol Cipularang ya kan, apa yang terjadi?
Ya kan berarti marketnya siapa? Marketnya si PTK ini yang para hiang ini kan itu digerogoti kan, hampir mungkin bahkan banyak banget itu mereka yang pindah kan dari naik kereta, mereka beralih ke apa, ke travel gitu. Misalnya seperti apa? Seperti kayak Extra atau Daytrans gitu kan. Itu kan mereka beralih ke sana. Karena apa ya? Karena ternyata mungkin lebih cepat gitu loh. Ya kan mereka nggak harus ke stasiun dulu, mereka mungkin bisa datang mana ke mana ke tempat yang terdekat dari rumah, misalnya ke apa Ekstrans yang ada mungkin yang di Bandung tuh yang ada di Dago atau yang ada di mana di Ciamplas atau di lokasi yang lain. Ya kan itu bisa diantar misalnya ke Jakarta juga mungkin diantar ke yang tempat yang lebih dekat dengan rumah gitu. Karena entah mungkin apa yang ada di misalnya di Jatiwaringin atau mungkin yang ada di Bekasi gitu kan, itu seperti itu gitu loh. Nah jadi eh, sayangnya waktu itu memang PT KAI itu kurang bisa merespon dengan cepat mengenai apa namanya perubahan ini gitu loh. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya kan kereta Parahyangan tuh akhirnya ya sudah nggak ada gitu saat itu gitu loh. Itu ceritanya. Oke, lalu yang jadi kita mesti bisa menganalisa. Kemudian juga kalau sejak adanya apa tol Cipali dibuka, siapa yang menjadi korbannya gitu kan? Ya pasti kan terutama misalnya kayak warung-warung aja di apa yang ada di Pantura, restoran-restoran dari Pantura yang mungkin dulu tuh dihampiri oleh bis atau mungkin kendaraan pribadi gitu yang mampir untuk makan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sekarang kan udah nggak lagi. Karena bangsa perjalanan lebih cepat gitu loh. Ya kan perjalanan misalnya dari Jakarta ke Cirebon, Jakarta atau mungkin kemana ke Tegal atau Pemalang itu kan yang biasanya mungkin mampir sekali atau dua kali untuk untuk transit untuk apa untuk makan atau istirahat. Mereka yang sekarang bisa lebih cepat, walaupun jika mereka mau transit juga sudah ada rest area gitu loh. Nah, jadi ini seperti ini kan. Jadi ya restoran ataupun warung-warung ini mati bukan karena mereka mereka berantem antar apa maksudnya mereka bersaing antar warung atau antar restoran, tapi mungkin karena faktor lain gitu loh. Jadi karena adanya jasa atau jasa alternatif ya Pak, ya jalan tol Cipali. Ya orang berbondong-bondong pindah ke Cipali kan lewat Cipali yang tadi misalnya lewat Pantura, sekarang mereka lewat Cipali. Kenapa? Ya pasti lebih cepat gitu kan. Mungkin juga karena faktor keamanan, bagi misalnya mereka lewatnya malam, kalau lewat mereka punya pengalaman buruk melewat jalan Pantura di malam hari, mereka akan beralih ke tol Cipali gitu loh. Lalu yang ketiga, menemukan peluang atau niche market. Gitu. Jadi setelah menganalisa pasar, jadi perusahaan mereka yang menguasai konsep segmentasi dengan baiknya kan sampai kepada ide untuk menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu besar, tetapi pada masanya juga akan menjadi besar gitu loh. Ya kan dengan ya kita bisa melihat misalnya seperti kondisi seperti sekarang ini ya dengan adanya pandemi ini kira-kira apa sih peluangnya, ini market apa yang peluang apa sih bisa kita dapatin gitu loh. Ya kan? Ya misalnya dengan apa jasa kurir gitu kan ya, jasa kurir yang atau mungkin juga apa ojek online. Mungkin kalau kalian yang punya usaha kecil usaha kecil menengah dalam bidang kuliner ya itu kan kesempatan buat kalian bahwa yes ini kesempatan buat kalian bahwa kalian misalnya bisa bekerja sama dengan dengan ojek online ya misalnya dengan GrabFood atau dengan GoFood atau mungkin Shopee Food bahwa ya kalian bisa menawarkan produk mereka ya kalian bisa menawarkan produk mereka ya lewat layanan mereka ini gitu ya. Ya kan yang tadi yang mungkin kalau soalnya kalian punya restoran mungkin dengan ada kondisi pandemi sini sekarang jadi pelanggannya turun ya. Ya kalian harus bisa menganalisa kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu loh. Solusinya apa nih supaya ya paling tidak ya restoran ya kalian masih punya pemasukan gitu loh. Walaupun restoran sepi tapi mungkin pemasukannya dari ojek online atau mungkin dari take away atau mungkin dari delivery gitu loh. Lalu yang keempat, menguasai pasar yang superior dan kompetitif. Mereka yang menguasai segmen dengan baik adalah mereka yang tahu betul konsumennya. Mereka yang mempelajari pergeseran-pergeseran terjadi dalam segmen mereka.
Oke, perhatikan dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi apa pandemi yang pasti terjadinya shifting, perubahan-perubahan besar dalam perilaku konsumen gitu kan ya. Misalnya kalau kalian pernah dengar yang namanya disruption gitu kan, jadi apa disruption itu selain dari apa, jadi ada beberapa disruption selain dari apa digital disruption, terus juga ada apa namanya, ada yang namanya pandemic disruption gitu loh. Itu kemarin saya lihat itu di apa jadi ya seperti itu kan, jadi sebenarnya ada tiga disruption. Nanti saya coba cari tahu lebih tahu. Jadi yang pertama adalah digital disruption. Jadi perubahan karena apa digital disruption. Kemudian yang kedua adalah apa pandemic disruption. Dengan adanya pandemi COVID-19 pandemic ini pasti akan terjadi perubahan besar-besaran gitu ya. Jadi ada perubahan besar-besaran dalam perilaku konsumen. Lalu yang ketiga adalah millennial disruption. Jadi kaum milenial itu juga ternyata membawa perubahan besar terhadap pasar gitu loh. Itu yang perlu diketahui lebih lanjut oleh perusahaan gitu kan ya. Ya otherwise mereka akan tergulung oleh perubahan-perubahan yang tiga perubahan ini gitu. Tiga disruption ini gitu kan. Digital, kemudian pandemic dan juga milenial gitu loh. Oke. Lalu yang kelima, kita bisa juga menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Selain dari segmentasi pasar, marketer juga perlu memahami konsep perencanaan media dan juga alternatif media yang ada. Perlu juga kalian ketahui bahwa masing-masing media itu mempunyai karakter dan juga segmentasi yang berbeda-beda. Misalnya seperti media-media konvensional, misalnya seperti TV, koran, gitu kan ya, kemudian majalah. Apakah ketiga media ini sekarang dilirik oleh kaum milenial, gitu kan ya? Kalau misalkan kalian memasang iklan di TV, pada saat misalnya si milenial teman nonton TV, apa yang mereka lakukan pada saat iklan ditayangkan? Atau begini deh, pada saat sekarang ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya coba tadi malam beberapa hari yang lalu tuh, jadi anak saya tuh lagi megang gadgetnya, megang handphone, smartphone-nya itu. Kemudian saya coba nyalakan TV. Apa yang terjadi? Nyaris tuh TV tidak dilirik oleh anak saya gitu loh. Itu juga merupakan perubahan, gitu kan? Itu merupakan perubahan. Nah, kira-kira kira-kira seperti kayak TV itu kan medianya media cetak, media konvensional kan. Ya misalkan kalau kalian mau nonton, bagian gampang kan gini, kalian menonton TV, menonton apa Trans TV, film yang tadi malam, apa filmnya Dwayne Johnson. Kalau kalian ketinggalan nonton, apakah kalian masih bisa rewind lagi filmnya? Kan enggak. Apakah kalian bisa menonton lagi di jam yang lain? Atau mungkin kalian bisa request ke Trans TV-nya atau mungkin bisa request lah ke Trans TV-nya, tolong diputar ulang lagi dong ya filmnya Dwayne Johnson. Kan nggak mungkin gitu loh. Kemudian juga misalkan seperti kayak koran, media koran. Berapa banyak kaum milenial yang membaca koran? Paling tidak dalam waktu seminggu dah, ada nggak yang baca koran? Atau mungkin seminggu bahkan nggak ada, bahkan mungkin sebulan gimana? Dalam sebulan terakhir ini ada nggak sih yang melihat paling tidak ya baca headline saja per halaman, ada nggak? Mungkin malah nyaris nggak ada gitu kan. Maaf. Nah itu, jadi itu kan tadi media yang media konvensional, jadi TV, koran, kemudian majalah dan juga radio. Mungkin ada nggak yang dengerin radio pagi ini? Karena itu kan masing-masing media ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki segmentasi yang berbeda juga gitu loh. Sekarang siapa sih yang masih membaca koran? Ya pasti kan yang mungkin yang orang tua kita ya gitu yang mungkin yang pada saat memang waktu masih mudanya ya pasti ya dia setiap pagi ya dia menunggu koran dilempar ke rumahnya cepret gitu kan ya, kemudian dia baca di pagi hari sembari sarapan, karena mungkin dia masih memiliki sensasi bahwa membuka koran seperti ini gitu ya, membuka koran Kompas ya kan, membuka koran Kompas seperti ini yang mungkin yang masih ada sensasinya mungkin dari
dari bau korannya gitu ya, bau kertas korannya, kemudian juga ada sensasi pada saat dia membuka korannya yang lebar ini, ada dengan suara-suaranya gitu kan, itu kan merupakan suatu hal yang dialami oleh mereka. Bahkan juga masih generasi saya juga masih ngalamin dulu kalau pagi ya, yang saya lihat pertama itu adalah setelah bangun pagi itu adalah yang koran gitu loh. Waktu itu masih belum ada belum ada handphone, itu masih pakai koran gitu kan, koran gitu kan, atau mungkin TV gitu. Oke, nah itu jadi itu 5 keuntungan daripada segmentasi pasar. Oke, kita balik lagi kepada slide tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat untuk syarat-syarat segmentasi pasar. Apa aja sih syaratnya, teman-teman? Oke, sini ada 5 ya syarat-syaratnya ya. Yang pertama measurable, kemudian juga accessible, substantial, differentiable, dan actionable. Oke, kita lihat satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan measurable ini? Bisa diukur. Jadi pengelompokan pasar ini atau segmentasi pasar ini harus dapat diukur luasnya, besarnya, dan juga daya. Yang penting adalah daya beli mereka, daya beli konsumennya. Ada nggak, walaupun soal pasarnya gede gitu ya, pasar besar, jumlahnya besar, tapi kalau daya belinya melemah bagaimana gitu loh. Apalagi misalkan kalau dalam kondisi pandemi seperti ini di mana daya beli masyarakat itu turun ya, bisa dibilang turun drastis. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu loh. Walaupun soal pasar gede, tapi kalau soal daya belinya drop, itu sayang banget gitu loh. Oke, kemudian juga bisa dijangkau. Jadi accessible. Jadi segmentasi pasarnya harus dapat dilaksanakan. Maksud dalam apa? Jadi ada strategi pemasaran yang dibuat ini yang bisa dijalankan dan juga bisa memberikan pelayanan kepada segmen pasar ini yang dituju sebaik mungkin. Jadi pasarnya bisa dijangkau gitu loh. Oke, kemudian yang ketiga, segmentasi pasar itu harus cukup besar atau substansial sehingga bisa memberikan keuntungan ketika perusahaan memberikan pelayanan. Jadi segmentasi pasar ini, jadi pasar itu harus cukup besar secara finansial. Jadi sehingga perusahaan itu bisa mengambil keuntungan gitu loh, bisa mendapatkan profit dari pasar yang dilayani ini gitu loh. Lalu yang keempat, pasar ini juga harus segmentasi pasar ini harus bisa dibedakan dengan jelas gitu loh, dalam artian bahwa konsumen bisa membedakan antara suatu produk dengan produk yang lain gitu loh, ya kan? Sehingga mereka tahu, oh misalnya kalau sabun Lux dengan sabun Lifebuoy itu bedanya di mana gitu loh, ya kan? Walaupun terkadang misalkan kalau kita ada di warung ya mau beli yang penting ada sabun mandi di rumah, dia mau Lux, mau Lifebuoy, mau Palmolive, mau apapun itu anaknya, yang penting di rumah ada sabun, ada sabun Lux. Walaupun mungkin sekarang ya kita fokus aja kepada kebersihan gitu kan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya kita fokusnya pada kebersihan. Jadi mungkin orang lebih berpikir untuk bisa mendapatkan membeli salah sabun merek tertentu, misalnya Lifebuoy gitu ya. Lalu yang kelima, dapat dilaksanakan, sifatnya actionable. Jadi segmentasi pasar ini harus bisa dilayani serta dijangkau oleh sumber daya perusahaan. Dan saat segmentasi pasar dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya apa? Usia, gitu. Misalnya apa? Usia, misalnya contohnya apa? Misalkan kayak ada susu yang khusus untuk usia 50 tahun ke atas, gitu kan. Ada yang misalnya jenis kelamin, misalnya ada produk yang memang khusus untuk misalnya wanita, misalnya apa? Seperti pembalut, atau mungkin salah seperti susu ibu hamil, gitu kan ya. Atau misalnya susu untuk yang ibu menyusui, itu kan khusus untuk wanita, karena bagi wanita sudah menikah dan punya anak, gitu kan, baru punya anak. Mungkin dari segi pendidikan, gitu kan ya. Misalnya seperti kayak ya misalnya ya kuliah misalnya untuk yang program pendidikan, misalnya program pendidikan tinggi, itu kan pasti tujuannya kepada mereka sudah lulus SMA, gitu kan ya.
Atau mungkin juga untuk yang memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mungkin mempunyai penghasilan yang tertentu, misalnya di atas berapa juta, misalnya 10 juta per bulan, atau yang disesuaikan dengan apa ras, suku tertentu, agama ataupun sebagainya. Jadi ini hanya harus bisa sifatnya actionable, harus bisa dilaksanakan gitu loh. Oke, mengenai syarat, sekarang kita coba lihat kepada jenis-jenis dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini soal apa? Ada yang psikografis, ada yang geografis, ada yang demografis, dan juga segmentasi berdasarkan perilaku, the behavioral segmentation gitu loh. Psychographic segmentation, geographic segmentation, demographic segmentation, behavioral segmentation. Kalau tadi mungkin di awal beberapa pertemuan lalu saya pernah menjelaskan mengenai segmentasi geografis, jadi berdasarkan wilayah gitu kan, mungkin membagi misalnya wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur, gitu kan ya. Atau demografis misalnya apa berdasarkan dari gender, dari usia, dari pendidikan, latar belakang pendidikan, pekerjaan gitu kan. Oke, kita satu persatu ya segmentasi geografis gitu kan. Ya misalnya dibagi benua, negara, misalnya negara-negara ASEAN, negara-negara apa Asia, Asia Tenggara, Asia Selatan gitu kan ya. Provinsi, misalnya provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan ya. Atau mungkin kota, misalnya kota-kota besar, misalnya contoh kota-kota besar di Indonesia misalnya apa? Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, kemudian di mana di Sumatera ada Medan gitu kan ya, ada Padang, ada Bengkulu, ada Bengkulu, gitu kan ya, lagi apa Lampung, dari Bandar Lampung gitu kan, nah, seperti itu. Kemudian juga misalnya di mana di Kalimantan ada Banjarmasin gitu kan ya, kota-kota besar. Kemudian di Sulawesi ada misalnya Palu, ada Kendari, ada misalnya Makassar, ada Manado gitu kan. Jadi misalnya dibagi misalkan dari kota-kotanya. Jadi segmentasi ini juga cukup penting sih sebenarnya. Karena apa? Karena jadi orang-orang yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalkan kalau kayak misalnya di misalnya makanan di Pulau Jawa, salah terutama misalnya kayak di daerah Yogyakarta, itu kan misalkan kalau kalian mau pesan gudeg itu kan pasti kan ada rasa manisnya. Tapi bahkan berbeda lagi misalkan kalau kalian coba melihat kepada makanan yang ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, yang misalnya yang mungkin terkenal dengan apa ya pedesnya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi segmentasi geografis ini bisa membantu marketer untuk bisa menyusun kampanye pemasaran sesuai dengan hasil personalisasi untuk di wilayah tersebut gitu loh. Oke, kemudian untuk segmentasi demografi. Jadi variabel itu misalnya seperti tadi gender, ya kan, gender atau usia atau jenis kelamin, usia, status pernikahan, gitu. Mungkin juga apa ukuran keluarga, pendapatan atau pengeluaran gitu ya, kemudian latar belakang masalah agama, kemudian suku, pekerjaan, pendidikan gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, kemudian kita lihat lagi misalnya behavioral. Jadi segmentasi berdasarkan perilaku. Jadi segmentasi ini dilakukan berdasarkan perilaku pembelian oleh pelanggan. Jadi segmentasi ini dilakukan oleh marketer berdasarkan dari apa? Dari pola-pola pembelian pelanggan, misalnya seperti frekuensi penggunaan, loyalitas merek, manfaat yang diperlukan dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi hal ini dilakukan dengan mengingat kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan itu berdasarkan dari perilaku yang mereka tunjukkan gitu loh. Jadi misalkan gini, kadang-kadang kan gini, gampang misalkan kalau mungkin kalau dilihat dari smartphone ya. Kalaupun misalnya mungkin orang sudah terbiasa menggunakan smartphone merek tertentu gitu ya, terus kemudian dia harus beralih ke smartphone merek lainnya gitu, apalagi misalnya mereknya itu merek lain dan juga yang low end pasti itu ya agak-agak sulit gitu kan ya. Kalau orang mungkin yang biasa pakai iPhone, gitu, kemudian tiba-tiba dia harus menggunakan handphone yang berbasis Android itu ya agak-agak susah biasanya seperti itu.
Kemudian juga misalnya apa? Mungkin orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan yang berasal dari negara-negara Eropa, kemudian harus beralih ke kendaraan roda 4 yang apa bukan selain dari asal dari Eropa, mungkin juga akan merasa agak-agak kikuk di awalnya gitu loh. Ya kan, misalnya kalau kendaraan Eropa misalnya lampu sen itu tuh ada di sebelah kiri gitu kan ya, Pak, untuk sticknya gitu, karena kalau mau belok ke kanan berarti sticknya dinaikin ke atas, ya, lampu sen kanan nyala. Kalau untuk belok ke kiri, misalnya sticknya diturunin ke bawah, ya lampu sen kiri akan menyala. Tapi kalau untuk di kendaraan Jepang atau Korea itu akan berbeda lagi, misalnya sticknya sebelah kanan gitu kan ya. Sticknya sebelah kanan, misalnya untuk yang kalau salah mau belok kanan, ya berarti sticknya turunin ke bawah. Di belok kiri, sticknya dinaikin ke atas gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ini kita bicara mengenai behavior, mengenai perilaku gitu loh. Ya kan? Perilaku kira-kira misalkan kalau yang misalnya kalau generasi orang tua kita gitu ya, kalau misalkan mereka dipaksa untuk membaca menggunakan smartphone yang kecil seperti ini, pasti akan merasa kikuk gitu, merasa kagum dibandingkan kalau mereka membaca informasi misalnya dari misalnya dari koran gitu ya. Karena kan di koran itu kan misalnya tulisannya lebih besar, tulisan yang pertama tulisan lebih besar, dan juga ya dibandingkan kalau misalnya mereka harus membaca dari layar yang kecil seperti ini gitu kan ya. Gitu. Itu about mengenai kebiasaan, mengenai perilaku. Lalu yang keempat adalah mengenai segmentasi psikografis. Jadi segmentasi ini pasar tuh dibagi berdasarkan psikologis, kepribadian orang, karakteristik, lifestyle gitu loh. Segmentasi psikografis ini juga membantu mengidentifikasi orang berdasarkan psikologi pelanggannya, menyangkut kepribadian, menyangkut gaya hidupnya. Gaya hidup orangnya seperti apa gitu loh. Oke, kepribadian ini merupakan kombinasi dari karakteristik yang membentuk karakter khas individu, termasuk kebiasaan, sikap, temperamen, ya pokoknya ya semuanya itu. Jadi mengenai lifestyle yang mengenai gaya hidupnya gitu loh. Oke, aku coba jelaskan juga sedikit mengenai yang untuk yang psikografis ini ya, psikografis. Oke, saya share screen dulu sebentar, here we go. Oke, kalau ini kan kita punya traditional approach ya, jadi sedikit pengulangan ya, ada yang demografis, ya kan, udah jelas tadi ya, usia, gender, pendidikan, atau misalnya suku, agama, ras gitu ya, kemudian juga pendapatan, pengeluaran. Nah, kalau geografis itu kan dibedakan menurut wilayah tempat tinggalnya, misalnya Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bagian timur, pulau-pulau besar, misalnya Pulau Jawa, pulau-pulau di wilayah Indonesia barat, atau pulau-pulau di wilayah Indonesia timur, atau mungkin pulau-pulau kecil, kota-kota besar gitu kan, kota-kota besar misalnya di Sumatera, kota-kota besar di Pulau Jawa, atau mungkin di daerah perdesaan, atau mungkin kota-kota di daerah pinggiran kota, misalnya seperti kayak Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau mungkin di Surabaya itu ada yang Malang, kalau mungkin di Bandung itu ada yang yang di daerah pinggirannya itu, misalnya di mana di daerah Cimahi gitu kan, Cimahi, kemudian yang Bandung ke atas gitu kan. Kemudian ada lagi geodemografis. Jadi konsumen yang tinggal di wilayah geografis tertentu diyakini memiliki karakter demografis yang sejenis gitu loh. Jadi misalnya wilayah geografis itu harus sesempit mungkin, misalnya kawasan permukiman, jadi area sesuai dengan kode pos atau mungkin kelurahan gitu loh. Oke, sekarang kalau kita lihat lagi pendekatan psikografis itu tadi udah jelasin yang konsumen dibeda-bedakan berdasarkan sifat kepribadian, tingkat sosial ekonominya, dan juga motivasi untuk pembelian produk gitu ya. Konsumsi mencerminkan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kita bicara mengenai image gitu ya, citra diri. Jadi sebenarnya kita mempertajam segmentasi dari demografi. Nah, biasanya tercermin pada gaya hidup dan kepribadian
Dan juga riset konsumen tercermin pada 3 aspek. Jadi 3 aspek nih, aktivitas, minat, dan juga opini. Kalau kita lihat. Oke, aktivitas. Ya ada bekerja gitu ya, bekerja di kantor gitu kan, yang bekerja di rumah, WFH, WFO, hobi, kegiatan sosial di lingkungan sekitar rumah gitu kan ya, kayak berlibur, kemudian juga menghibur diri, mungkin keanggotaan klub gitu atau perkumpulan, salah klub fitness atau mungkin klub motor atau klub kalau cowok itu mungkin klub motor atau mobil gitu ya, komunitas mungkin di sekitar rumah, kemudian aktivitas berbelanja dan juga olahraga. Kalau minatnya bagi pada keluarga, rumah, pekerjaan, komunitas, rekreasi, fashion, makanan, media, dan juga prestasi. Opini mengenai diri mereka sendiri, kemudian juga isu sosial politik, opini mengenai bisnis, ekonomi, pendidikan, masa depan, dan juga culture atau budaya. Kemudian juga demografi, yaitu ya tadi udah jelas ya pembagian seperti apa. Oke, sekarang kita lihat sini untuk yang oke, ini kita balik lagi ke slide. Oke, ini saya skip. Kan sudah sama kan, kalian bisa baca sendiri. Oke, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam segmentasi. Jadi ada 5 faktor kita lihat. Mulai dari sumber daya perusahaan, baik itu dari secara finansial ataupun juga sumber daya manusianya. Kemudian juga tipe produknya. Sebentar sembari saya ada terima. Oke, tipe produk, kemudian juga tahap-tahapan dalam daur hidup produk, kemudian juga strategi bersaing perusahaan gitu loh. Oke. Oke, next. Oke, saya coba jelaskan lebih detail mengenai faktor-faktor ini ya, secara lebih detail. Saya coba dapat dari sini. Oke, ini kita lihat kan mengenai faktor-faktor segmentasi. Kalau saya coba menjelaskan mengenai syarat-syarat segmentasi yang baiknya seperti apa. Oke, yang pertama, apakah segmen ini cukup besar? Jadi dalam artian segmen yang dipilih itu cukup potensial dalam arti pasarnya itu besar dan dapat menjamin kontinuitas, jadi kelanjutan dari produk sesuai dengan harga yang bersedia untuk dibayar oleh konsumen. Lalu yang kedua, apakah ada daya belinya? Dalam artian daya belinya ada nggak nih? Konsumennya bisa nggak untuk membeli gitu loh? Ya kan? Populasi yang besar tuh belum menjamin keberhasilan. Jadi dalam artian gini, populasinya gede, tapi mungkin daya belinya kecil, daya belinya nyaris nol. Jadi pertanyaan mereka ada, apakah pasar itu memiliki daya beli yang memadai dan ketersediaan untuk membeli, willingness to purchase. Kira-kira orang ini bersedia nggak sih untuk membeli walaupun mereka punya duit gitu ya, daya belinya besar, tapi ada nggak sih keinginan untuk membeli produknya atau untuk membeli jasanya ini gitu loh. Lalu yang ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya, distinguishable. Sebuah segmen yang baik itu harus dapat dibedakan dengan jelas dengan segmen-segmen lainnya gitu loh. Lalu yang keempat, apakah sudah ada kompetitor lain yang menguasai segmen tersebut? Nah, nih kan kalau misalnya segmen itu menarik, segmen ini menjanjikan. Nah, itu biasanya jadi segmen menarik ini tidak selalu terbuka untuk pendatang baru gitu loh. Mungkin mereka yang sudah ada terlebih dahulu itu mereka sudah ada di segmen tersebut ini biasanya tuh membentuk entry barriers gitu. Jadi membentuk rintangan-rintangan supaya nggak ada orang lain yang bisa masuk gitu loh. Dia bentukannya beragam. Itu mulai dari efisiensi produksi. Jadi harganya tuh murah banget. Jadi sehingga nggak ada kompetitor lain yang bisa masuk. Kalaupun masuk ya nggak akan bisa bertahan lama karena harganya lebih mahal gitu loh. Kemudian juga iklannya gencar, jaringan distribusinya itu sudah kuat, terbina dengan baik, teknologi penggunaan bahan baku sampai kepada
ya proteksi dari pemerintah gitu loh. Jadi ya karena ya pokoknya nggak ada yang bisa main di situ. Kenapa? Karena ya sudah dapat proteksi dari pemerintah gitu loh. Lalu yang kelima, apakah pasarnya dapat dijangkau? Jadi apakah bagaimana menjangkaunya? Apakah media dapat menjangkau segmen ini dengan efektif? Jadi segmen yang baik itu harus dapat dijangkau, baik itu fisik maupun juga non fisik gitu loh. Oke, lalu yang keenam, apakah perusahaan itu memiliki sumber daya yang memadai? Kira-kira ada nggak di sumber daya yang memadainya gitu loh? Jadi pertanyaan ini menandaskan bahwa segmen yang harus yang apa, harus laras ini segmen yang akan dilihat itu harus laras dengan kemampuan perusahaan baik dari SDM maupun juga keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan gitu loh. Oke, prosedur segmentasi. Nah, prosedur segmentasi, jadi apa saja yang perlu dilakukan sih kalau dalam melakukan segmentasi? Pastinya kita pertama harus mengumpulkan informasi yang sebanyak mungkin mengenai produk, persaingan, dan juga konsumen. Ya kan, produknya apa, persaingan seperti apa di segmen yang dituju, kemudian juga konsumennya seperti apa. Lalu yang kedua, pelajari konsumen yang ingin dilayani. Dan juga tentukan basis segmentasi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, aplikasi beberapa metodologi untuk mengidentifikasi sejumlah segmen. Kita mesti mencoba mengaplikasikan beberapa metodologi untuk bisa melakukan identifikasi sejumlah segmen. Yang keempat, setelah data terkumpul, buatlah profil konsumen pada masing-masing segmen. Lalu yang kelima, pilihlah target segmen yang paling potensial, baik dari segi besarnya pasar, daya beli konsumennya, maupun kemampuan perusahaan untuk melayaninya gitu loh. Lalu yang keenam, kembangkan program-program pemasaran yang konsisten dengan segmen yang dipilih melalui program marketing mix. Yang ketujuh, ya kita harus bisa melakukan evaluasi dan perbaiki program-program yang belum sejalan dengan kebutuhan konsumen. Jadi ya kita perlu lakukan evaluasi dari program-program yang sudah ada nih, kira-kira sejalan nggak sih dengan kebutuhan konsumen? Kira-kira konsumen bisa menerima nggak sih gitu loh? Ya kan, kira-kira dari segi produknya, dari segi harga, dari segi jalur distribusinya gitu kan, ataupun juga dari segi promosinya, bahasa komunikasi kira-kira nyampe nggak, konsumen nggak bisa menerima nggak, kemudian juga apa namanya, dari materi-materi promosinya kira-kira sesuai nggak, dari misalnya dari jenis promosi yang ditawarkan pada konsumen kira-kira sudah sesuai nggak gitu loh. Itu semuanya yang harus kita lakukan evaluasi gitu. Oke, itu sih dari saya untuk pertemuan kali ini. Oke, sekali lagi kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang ditanyakan lebih lanjut gitu ya, silakan menghubungi saya di Japri atau Japri ke WhatsApp saya atau di grup juga bisa gitu ya. Oke, itu sih dari saya. Oke, sekian. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.